Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tim Coding Indonesia. Baiklah teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah membahas beberapa variasi atau versi daripada aplikasi Pilkada ini. Kali ini kita akan kembali membahas aplikasi Pilkada dengan berbagai update yang kita udah tambahkan di sini. Jadi bagi teman-teman yang menantikan fitur-fitur tersebut, silahkan simak fitur-fiturnya. Atau bagi teman-teman yang sudah nggak sabar pengen beli atau pengen tanya-tanya, silahkan klik aja link di deskripsi di bawah video ini dan klik menu chat yang ada di websitenya. Oke. Kalau teman-teman ingin review dulu, boleh kita sama-sama review aplikasi ini ya. Kita mulai dari form login. Ini nggak udah berubah ya form loginnya. Kita akan login dulu ke aplikasinya ya. Oke. Ketika login, kita akan dihadapkan ke sini teman-teman, di halaman utama dashboard. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang cukup signifikan mengenai grafik suaranya, karena kan di dashboard kan adalah kumpulan info-info atau shortcut yang bisa kita lihat di sini. Nah, di sini selain yang ada di sini panel-panel yang mana sudah ada sebelumnya, dan panel perolehan suara yang bentuknya grafik batang ini udah ada sebelumnya, dan juga di sini ada juga persentase udah ada juga sebelumnya. Nah, di sini kita tambahkan teman-teman. Di sini adalah perolehan suara dari masing-masing kabupaten yang ditambahkan ya. Misalkan kita punya, kalau ini dinamis teman-teman, kalau kita punya 10 kabupaten maka 10 yang akan muncul di sini. Kalau kita punya 2 ya 2 yang muncul di sini. Kalau punya 1 ya 1 yang muncul di sini gitu. Atau ini mau diganti kecamatan bisa. Ini kan kabupaten nih, kebetulan ini adalah khusus untuk gubernur. Kalau mau bupati itu kan per kecamatan biasanya. Nanti kita rubah ini per kecamatan. Ada per kecamatan. Nanti ada di sini grafik-grafiknya untuk masing-masing kecamatan gitu. Nah, di sini kebetulan yang lainnya belum ada, belum tertera ya. Di sini baru ada kabupaten yang ini ya. Gini. Ukuran suaranya dia bentuknya grafik pie. Sesuai dengan bentuk grafik pie yang ada di KPU gitu. Nah, kemudian kita akan beralih ke menu selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan belum ada datanya muncul ya, teman-teman ya. Belum ada data untuk kota atau kabupaten apa gitu. Kalau ada datanya maka terisi otomatis berapapun datanya. Lalu ke menu kedua ya, teman-teman. Di sini ada belum input. Ini maksudnya adalah berapa dan TPS mana aja yang ada dalam kabupaten dan kecamatan dan desa mana yang belum input gitu. Ini di sini di monitoring per kabupaten dulu ya. Ini yang menu pertama muncul adalah kabupaten. Misalkan kita mau memonitoring TPS yang belum atau sudah diinput satu kabupaten, misalkan kabupaten ini ya, Bintan, kita cek detail. Nanti kan muncul kecamatannya di sini. Lalu kita klik detail, muncul TPS yang belum diinput gitu. Ini ada 2 TPS yang belum input. Kalau TPS-nya udah diinput dia akan muncul di sini, artinya sudah diinput gitu. Jadi ketika udah diinput dia akan hilang dari list ini, oke? Dan TPS yang lain yang ada di kabupaten atau kecamatan yang ada di sini. Kita cek yang lain. Ini belum ada ya, belum kita set. Nah, yang ini udah nggak ada ya, TPS yang belum diunggah, berarti sudah antara 2, TPS yang nggak ada atau TPS-nya belum ada yang unggah gitu. Lalu di sini ada dapil ya, kabupaten. Di sini kalau misalkan untuk di gubernur, di sini untuk mengatur dapil kabupaten atau kotanya. Biasanya kalau bupati itu kan satu aja kabupatennya atau kotanya, atau wali kota gitu kan. Di sini mungkin ada isinya satu doang, kabupaten apa gitu atau kota apa gitu ya. Satu, ini kan kebetulan gubernur, jadi bisa banyak gitu. Atau mau dihilangin kabupatennya bisa, tapi kan toh ini juga ditambah atau gak ditambah kan sama aja gitu. Kalau misalkan butuh banyak kabupaten tambah aja, kalau misalkan cuma satu kota atau kabupaten tinggal tambahkan cuma satu aja kata atau kabupatennya. Dan di sini kita cuma tambahkan namanya saja. Adapun yang lainnya, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, TPS, pendukung dan segala macam, ini dia mengacu kepada tier di bawahnya, kecamatan, desa atau TPS gitu ya. Kita tambah nih cuman nama kabupatennya aja yang kita tambah di sini ya, di sini. Kemudian untuk jumlah yang segala macamnya itu diambil dari tier ke bawahnya, yaitu kecamatan. Ini Kabupaten Bintan, ini kecamatannya berapa? Kita tambah di sini nanti. Kecamatannya 1 ya. Ya, di sini juga 1. Tulisannya untuk jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan itu 1, jumlah kelurahannya ada 1 dan TPS ada 2 ya.
Ya, seperti ini DPT ini kita di kecamatan ini input itu ada kode, kemudian ada juga kabupaten apa, terus berapa DPT kecamatannya gitu ya, kodenya, terus kabupaten apa, terus nama kecamatannya apa, terus DPT-nya gitu. Ini tujuannya untuk mencocokkan DPT dari keseluruhan gitu kan. Kalau versi sebelumnya itu DPT itu diambil dari desa. Nah, kalau desa dia kalau kemarin itu cuma desa aja, sekarang kita dicocokin sama kecamatan kayak gitu. Ini DPT untuk desa kita. Oke, ini menu kecamatan, terus ini tier ke bawahnya, jumlah kelurahan yang ada di kecamatan ini ada 1, jumlah TPS-nya ada 2 untuk di kecamatan ini gitu. Dan ini jumlah DPT-nya. Kemudian kita ke desa atau kelurahan. Ya, kita tambah di sini ada TPT dan TPS ya, untuk DPT desanya. Nah, di sini ada yang input otomatis ya, namanya jumlah TPS. Ini di versi sebelumnya tidak ada fitur ini. Karena kenapa? Karena kita inputnya di sini TPS. TPS-nya kita harus import sendiri gitu, manual. Jadi kita import data TPS-nya sendiri di sini. Nah, kalau di sini nggak, dia di desa kelurahan ini kita bisa langsung input data TPS-nya. Misalkan TPS-nya ada 10, maka di sini akan ada 10 muncul 10 TPS yang ada di kelurahan Banglur ini, teman-teman, gitu. Tergantung yang kita tulis di sini. Misalkan kita akan tulis ya di sini kabupatennya Kabupaten Karimun, misalkan ada nggak di kecamatan di sini, nggak ada ya. Karimun nggak? Ya, ini Kabupaten 2. Nama desanya misalkan PR Rembang misalkan ya. Jumlah DPT misalkan ini misal ya. Ini kan biasanya datanya sesuai ya, pasti 1000 misalkan. TPS-nya ada 5. Kita cek, kita save. Nanti TPS-nya akan muncul 5 di sini di data TPS untuk kelurahan Rembang ini. Kelurahan Rembang, kecamatan ini dan kabupaten itu ya. Kita lihat ada 5 di sini kan tersimpan otomatis datanya di sini atau tambah. Sorry. Oke, ini nggak muncul, sebentar kita cek dulu. Oke teman-teman, di sini ternyata kita punya update di sini yang terbaru teman-teman ya. Di sini sebelumnya itu kita otomatis ya teman-teman, dari sini dari desa kita tuh udah bisa langsung menambahkan TPS dari jumlah TPS yang ada di sini. Akan tetapi di sini kita tuh punya fitur baru, yaitu fitur untuk geolokasi ini ya, koordinat. Nah, ini ya teman-teman, jadi ada logo KPU-nya di situ. Jadi di mana TPS ini berada gitu. Nah, untuk mencapai ini kita nggak bisa pakai yang tadi. Makanya kita harus input di sini juga sendiri gitu. Sekarang ada menu koordinat lokasinya. Jadi kita bisa cek di mana sih lokasi daripada TPS ini gitu. Ini juga kita bisa mendeteksi di mana saksi ini nanti akan bertugas kayak gitu. Nah, makanya di sini kita akan tambahkan fitur sendiri di sini ya. Klik tambah di sini. Sebentar. Oke, di sini ternyata di loadingnya agak lama ya. Ini saya di lokal ya mainnya teman-teman. Nah, ini kan muncul nanti kita bisa download template-nya ya. Nah, kita download template-nya misalkan. Ini kita coba cek isinya sebentar. Jadi teman-teman bisa tahu formatnya gimana. Nah gini, ini formatnya yang kita gunakan untuk impornya nanti ya. Ini ada latitude dan longitude-nya. Ini bisa kita ambil di Google Spreadsheet-nya. Jadi ketika kita mau import, kita akan cocokkan dulu nih di mana TPS ini berada gitu. Kalau di KPU ada sebenarnya, kalau kita bisa cek gitu ya. Kalau API-nya kan nggak ada lagi ya, nggak open lagi gitu, jadi nggak bisa akses lagi.
Nah di KPU itu kalau kita cek data apa, data dapil ya, DPS itu data pemilih sementara. Kalau kita cek, kita kan ada ditunjukin di mana TPS yang kita bakal melakukan pemilihan gitu ya. Nah ini kan menggunakan latitude longitude. Nah cara mendapatkan latitude longitude-nya itu di maps ya. Ya kita klik, kita bisa klik kanan di situ, tekan di sini ya, tuh dimana kita klik itu ada apa, latitude longitude-nya. Kita klik di sini, yang ini adalah latitude-nya, yang inilah longitude-nya ya. Kita copy ya, kita salin di sini di Excel tadi. Ini nanti formatnya teks ya teman-teman, jangan sampai dia terpotong. Ini kita paste coba, kita ambil, kita ikat, kita pindahin ke sini ya. Tuh misalkan seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan coba import ini nama desanya, misalkan nama TPS nya, misalkan TPS contoh nih. Nah untuk nomor segala macam ini sesuaikan aja nomor berapa TPS nya gitu, biasanya ada tuh datanya kita punya. Tinggal kita cocokkan aja nih kabupatennya dan kecamatan dan desanya itu di mana gitu. Kita ceknya gimana gitu. Kita ngeceknya itu di sini, kita ceknya. Kabupaten itu kodenya itu ada di bagian tabelnya. Jadi kalau kita cek di sini kan kodenya itu 1. Kode kecamatan 1, kode kabupaten 1, kode kelurahan 1. Ya. Kita cek kode kabupaten 1 itu adalah Kabupaten Bintan. Kecamatan 1 itulah mana kecamatan? Kecamatan 1. Ini harusnya kode ya. Ntar ya. Kita edit dulu di bagian kecamatan, bagian admin. Sini kode itu adalah kecamatan ID ya. Oke, nah kita refresh. Nah, berarti kecamatan ID yang 1 itu adalah Kecamatan Bintang Pagar 1 ya, di sini ya. Ini kelurahan 1 ya. ID-nya kita lihat kelurahan yang 1 itu apa ya? Kodenya 1 berarti kelurahan Banglur ya, pas itu ya. Kita coba impor, ini kita simpan dulu. Ya. Nah, kalau status TPS ini, kalau 1 artinya TPS sudah input. Kalau kita baru import TPS-nya berarti 0 statusnya. Nanti akan otomatis berubah jadi 1 atau statusnya sudah diinput. Itu kalau kita udah input data C1-nya ya, di sini di input data ya. Gitu. Ini nanti mungkin kalau misalkan susah ya, harus dipisah-pisah copy paste-nya, mungkin nanti akan saya buat ini jadi 1 aja. Jadi teman-teman cuma tulis di sini latitude longitude-nya digabung. Jadi teman tinggal copy paste aja di sini, nggak perlu dipisah-pisah untuk copy paste-nya ya. Jadi tinggal ambil petanya di mana petanya, di sini misalkan kita ambil, taruh aja di sini gitu, paste gitu, atau di sini deh, nah paste. Nah ini kan langsung 2 nih, dipisahkan oleh koma. Nih nanti nggak apa-apa copy paste gini aja, nanti akan saya rubah sistemnya ya setelah review video ini. Jadi teman-teman kalau udah beli nanti udah beda bentukannya ya. Oke, nah ini kita simpan dulu. Ini kita akan import dia ya ke situ ya, teman-teman. Ke aplikasi kita, ke sini ya, TPS. Ya ini TPS ya, teman-teman. Nah kita akan cek nanti koordinatnya apakah di sekitar sini koordinatnya, di sekitar Jakarta Pusat ya. Untuk apa namanya, koordinat lokasinya. Kita akan cek. Kita import dulu datanya, kita pilih data tadi ya, ini kita import ya. Ya, nama TPS-nya ini ya, contoh kita lihat tadi. Kemudian kabupatennya Kabupaten 1 itu Bintan tadi, kecamatannya Pagar 1 itu karena kodenya 1, lalu desanya 1 ya, dan belum diinput. Kita lihat koordinatnya.
itu di sekitar Jakarta Pusat ya. Ya ini teman-teman. Ya ini Jakarta Pusat di sekitar Tanah Tinggi ya. Ini Jakarta ya, pokoknya sekitar sinilah ya kita ambilnya ya. Maka dia muncul di sini sesuai dengan yang kita tunjuk. Nah ini adalah KPU-nya ya teman-teman. Teman-teman di sinilah TPS-nya gitu. Ini statusnya belum input, kenapa? Karena TPS ini belum diinput suaranya. Ini ada yang udah diinput karena ada TPS yang udah diinput di sini. Kita lihat input data itu TPS yang ada di TPS 3 di Banglur ya. Kita lihat. Itulah yang input. Nah, di sini nggak ada, kenapa? Karena dia diinput pada waktu itu tidak sesuai dengan database ya. Dia diinput dummy di sini ya. Kalau kita mana tadi? Kita ambil, kita hapus nih. Kita akan mau saya hapus di database ini, nggak ada lagi ya. Oke. Nah, statusnya di sini di dalam TPS ini harusnya dirubah juga. Ya, ini sudah seharusnya belum diinput ya. Kita akan input datanya. Misalkan kita mau tambahin datanya, kita input di TPS. Kita belum input saksi ya, teman-teman. Kita import saksi dulu nih. Ya, kita download dulu data saksinya. Kita import ya. Acuan kode, kita lihat acuan kodenya juga ya, teman-teman. Save, kita ambil Excelnya. Acuan kode ini maksudnya acuan untuk kita melihat kode-kodenya, kayak gitu. Ya, ini kode-kodenya ya. Kita tinggal tambah data yang dibutuhkan untuk import datanya. Kita cek di sini data apa yang dibutuhkan. Ya, di sini. Ini form importnya ya. Enable editing. Nah, inilah namanya importnya. Kita akan hapus bagiannya. Ini templatenya ya. Kita akan sesuaikan dulu. Kita cek dulu. Ya. Kode TPS kita kan dari sini kan ada ID-nya ya. Ini ID TPS-nya, ini kode TPS-nya ya. Kita lihat 567 ya. Kita copy, kita taruh di sini. 567, kemudian kode desanya itu desa ID-nya. Nih, kita pindahkan sini. Kemudian kabupatennya ini kita pindahkan ke sini. Kecamatannya kita ambil, kita copy ya, semuanya ya. Kita pindahkan ke sini. Atau kita bisa lanjutkan di sini ya, kolom-kolom yang dibutuhkan kayak gitu. Tinggal di sini adalah saksinya, namanya apa gitu. Misalkan saksi 1, saksi 2, saksi 3 gitu ya. Ini kalau dibutuhkan untuk saksi di lapangan, untuk input data suaranya gitu. Kita nggak pakai gini ya, kita simpan ya sesuai data tadi. Jadi teman-teman jangan melenceng dari sini ya. Yang ada di sini kode ini. Kode ini mewakili nama kabupaten. Misalkan kode 1 adalah kabupaten apa tadi? Banten ya. Kecamatan ini kecamatan Pagar 1 tadi ya untuk ID ini. Dan ini desanya saya nggak hafal tadi ya. Jadi ikutin aja ini, sesuaikan apa namanya. Kalau untuk nama, username, saksi segala macam ini teman-teman bisa menggunakan Excel saja untuk menambahkan apa namanya. Ini kalau kita ambil sini bisa nggak dia? Kita tarik ke bawah nih. Ah tuh, dia jadi ini kan nambahkan, jadi nggak perlu lagi tulis satu persatu gitu. Passwordnya sembarang aja gitu, samain aja nggak apa-apa gitu. Jadi kabupatennya udah cocok, pokoknya ambil dari sini, dari atas. Kecamatan dari atas, kabupaten dari atas, desa dari atas, TPS dari atas. Nanti tinggal cocokin. Nanti dia itu akan mencocokkan otomatis di sistem ya. Nah, mungkin masih bingung, tapi kita import dulu. Kita pilih filenya dulu teman-teman. Ini ya, import ya. Nanti kalau udah diimport dia akan make sense ya. Ya, ini dia. Nomor teleponnya nggak kita masukin ya. Tadi harusnya ada nomor telepon ya di sini. Kurang kolom nomor telepon ya. Ya, ini kita tambahkan nanti nomor telepon di sini ya. Nomor telepon. Ini tipenya teks ya.
Nanti pokoknya teman-teman kalau udah import nih, nanti ini akan ada apa namanya, tabel baru ya namanya, atau kolom baru namanya tabel nomor telepon ya, kayak gini ya. Kalau sekarang nggak apa deh, nggak ada gitu, karena kan nanti digunakan untuk ngechat saksi ini kok belum input gitu, kalau misalkan ini belum input kayak gitu. Kemudian di sini ada koordinatnya. Tadi kan udah kita cek ya di sini TPS-nya. Ini TPS, koordinat TPS-nya gitu. Di mana? Di saksi ini nanti akan bertugas di sini. Kayak gitu. Ini kebetulan nomor teleponnya nggak kita import tadi ya di sini. Ini harusnya ada. Nggak apa deh, kita truncate dulu ini semuanya. Kita bersihkan. Kita import lagi deh biar teman-teman bisa paham. Jadi sekalian nomor teleponnya juga kita input di saksi ini. Oke, ini kita import datanya ya teman-teman. Di sini jangan lupa tambahkan nomor teleponnya juga ya. Kita simpan. Kita akan import datanya, nanti akan make sense ya. Kita klik di sini. Kita pilih filenya ya teman-teman, di file saksi kita import ya. Nanti akan terlihat apa data-data yang kita import tadi sesuai dengan kode-kode yang kita sesuaikan tadi ya. Jadi jadi make sense dia ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi bingung maksudnya apa, nanti kan terlihat di sini ya bentuknya gimana gitu. Oke teman-teman, ini muncul ya apa yang kita import tadi sesuai data-data yang ada ya. Jadi teman-teman nggak usah lihatin nomor-nomornya ya teman-teman. Tinggal copy aja semuanya dari atas gitu. Di kode TPS-nya dari atas, copy aja semua di sini. Yang penting dari atas kopinya, bukan dari bawah ya, dari atas. Taruh di sini. Nanti kalau teman-teman udah punya ribuan TPS kan, nanti bingung ya. Copy aja dari atas, pindahkan ke sini dan tambahkan aja nomor teleponnya sama ini ya. Nanti kan teman-teman punya berkas saksi sendiri gitu. Oke, ini kita bisa cek koordinatnya mereka tugas di mana gitu. Ini juga ya. Oke teman-teman, kita akan ini harusnya nggak terinput ya. TPS-nya belum ada yang input. Ya, kita akan input suara dulu ya. Ya, kita tambah nama saksi, kita ambil. Jadi saksi ini bisa ditambah, maksudnya suara ini bisa ditambah oleh admin atau oleh saksi di lapangan gitu. Misalkan di Kabupaten Bintang, Kecamatan 1, desa apa ini? Ini nggak ada desanya muncul nih. Sebentar. Oke, kita coba kembali. Tambah suara ya. Untuk di sini misalnya. Ini kita refresh dulu deh. Ya, datanya itu tadi kan nggak ada tuh nama desanya apa. Kita pilih saksi yang mana. Oke, kita import suaranya berapa di sini di kabupaten ini ya. Misalkan ini 200. Ini misalkan 150. Suara tidak sahnya ada 12 misalkan seperti itu. Kita pilih dulu apa namanya, fotonya gitu, foto C1-nya. C1-nya harus namanya harus unik ya. Nanti kita save. Jadi dengan begini TPS tersebut
statusnya akan sudah input, kemudian suara di kabupaten ini akan bertambah, kemudian saksi ini nggak bisa input suara lagi, seperti itu. Dan grafik-grafik yang ada itu akan otomatis bertambah juga ya, seperti itu ya. Nah, muncul ya teman-teman. Ini suara saya tidak sahnya, ini harusnya bukan tidak sah. Kita ini dulu perbaiki. Oke, ini nggak ada suara sah ya, semuanya cuma tinggal suara tidak sah yang ada ya. Ini kita bisa update kalau misalkan salah ya. Kemudian kita bisa filter juga untuk kabupatennya. Kalau belum ada pasti belum muncul di sini. Kalau udah ada dia akan muncul ke sini dan kita bisa cetak kayak gitu. Ini belum ada fiturnya, nanti kita tambahin. Oke, kita filter ya. Ini misalkan di kabupaten ini ada, terus kalau misalkan kabupaten lain yang belum ada maka belum muncul. Kita bisa cetak juga hasil apa namanya, filternya gitu. Seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa cek data yang lain ya, di grafiknya. Ini ya ada 57 dan 40%. Ini persentase 5 TPS. Ini kita cek TPS yang masuk ke sini yang udah input ya, jadi data-datanya. Dari sini muncul perolehan suaranya di TPS 3 ya, yang ada inputnya ya gitu. Total 350 suara gitu. Kemudian di dashboardnya juga akan berubah sesuai dengan kabupaten yang udah kita input ya. Di sini adalah Kabupaten Banten ya. Masalah Bintan apa namanya tadi? Jadi sebelumnya data yang kita review di awal-awal itu udah hilang karena kita udah hapus sebelumnya. Seperti itu. Nah, Kabupaten Bintan ya, ini suaranya. Misalnya ini 210 dan presentasinya seperti ini. Nah, di sini ada master paslon. Untuk menentukan paslonnya siapa saja, tambah saja paslonnya beberapa pun bisa gitu. Nanti kalau ditambah otomatis bertambah juga di sini di beranda dan di input suara juga bertambah gitu. Ini setting ini untuk merubah setting daripada paslon yang menggunakan aplikasi ini atau paslon utama ya yang menggunakan aplikasi ini. Jadi bisa disetting di sini namanya siapa, visi misinya apa, fotonya, kemudian nomor urut berapa gitu ya. Kita bisa update di sini dan dapilnya mana seperti itu. Kemudian di sini ada API key, maksudnya ini untuk WA gateway ya teman-teman. Di sini bisa ditambah aja. Fungsinya untuk melakukan apa namanya blasting untuk ke pendukung seperti itu. Kalau kita tambah pendukung nanti ini kan ada nomor WA. Ini sudah saya demokan sebelumnya ya. Jadi kalau kita isi nanti nomor yang ada di sini akan terkirim pesan yang isinya adalah selamat atau nomor ini terdaftar di sebagai pemilih paslon misalkan paslon ini misalkan Rudi dan Rafiq seperti itu. Ini teman-teman harus beli dulu tapi untuk paket apa namanya WA gateway-nya gitu ya. Kemudian di sini udah ya teman-teman. Ada pendukung, udah kita review juga cara inputnya bagaimana. Inputnya sama, kita impor ya biar lebih gampang atau bisa input manual juga. Cara mekanisme impornya sama, sesuaikan dulu kode-kodenya ya. Dimana kode-kode ini mewakili nama kecamatan. Soalnya disini kita lihat kabupaten 1. Berarti kalau kabupaten 1 itu nama kabupatennya apa? Kabupaten Banten misalkan. Kita cek dulu Bantennya apa tuh? Kabupatennya itu berapa ID-nya? Oh, 1 ID-nya. Kita tulis saja di sini. ID-nya 1 gitu. Berarti ini Kabupaten Banten, kecamatan ini ID-nya 1 apa sih? ID-nya 1. Biasanya kita kan punya data nama-namanya ya kan? Kita cekin dulu nih nama-namanya, ID-nya berapa gitu. Kita tambahkan ke sini seperti itu. Ini gampangnya di Excel sih sebenarnya. Kalau untuk menentukan ini nih lebih gampang gitu. Jadi import saja untuk pendukung-pendukungnya. Ini sponsornya maksudnya timnya ya.
Kemudian ini profile untuk mengatur username dan password daripada admin yang login seperti itu. Oke teman-teman, basically itu ya, ini lebih spesifik ya untuk apa namanya, perhitungan suara dan pengumpulan dapil-dapil atau DPT yang potensial, karena pendukung di sini nih hanya pendukung atau DPT yang potensial saja kita kita taruh, karena kan pendukungnya kosong nih. Ini kan kita bisa lihat di sini kita punya suara 200 tadi. Kalau kita input di pendukungnya ada 1000, berarti 1000 pendukung yang kita input itu cuma 200 yang memilih gitu. Kalau misalkan nanti pendukungnya ada 200 kita tambah dan yang memilih 200, berarti pendukungnya tadi semuanya atau yang kita anggap pendukung potensial itu berhasil semua. Berarti mereka tuh input suara kita semua seperti itu. Mereka coba kita semua. Seperti itu maksudnya. Makanya di sini ada persentasenya atau nominal angkanya, berapa DPT yang ada kita tambah di sini, pendukung yang ditambah, dan berapa suara yang masuk seperti itu ini ya. Nah, kita akan review juga saksi ya teman-teman. Kita kan udah cek tadi kan beberapa fitur di admin, dan kita sudah bikin juga akses untuk saksinya. Nah, tadi kan kita udah bikin akses saksinya dan kita sudah input suaranya juga untuk saksi tersebut ya. Dimana saksi yang udah diinput adalah saksi satu yang diinput melalui admin. Jadi yang seperti teman-teman ketahui bahwasanya aplikasi ini ada dua metode penginputan suara. Baik itu yang pertama itu bisa dari pihak adminnya yang input kan. Ya, admin bisa input semua TPS gitu ya. Kemudian ada saksi hanya bisa menginput satu TPS, itu TPS tempat dia bertugas gitu ya. Ini tergantung setting teman-teman juga. Kalau misalkan teman-teman di setiap TPS tuh pengen ada koordinatornya, misalkan di wilayah kecamatan atau desa A itu punya satu yang input saja gitu kan, ditugaskan, atau per TPS itu mau saksinya sendiri yang inputkan suaranya, itu nggak masalah, tergantung yang teman-teman mau ya. Tinggal nanti kontak ke tim coding ingin kustomisasi seperti itu, karena ada beberapa klien kami itu mekanisme seperti itu, karena mungkin di lapangannya itu tidak memungkinkan gitu ya. Kita akan login ke saksi, kita akan bikin saksi tadi ya, saksi 1 dan passwordnya adalah 123. Kita login ke kita ke saksi ya, ini bukan saksi ya, ini saksi teman-teman. Saksi ini kita ganti saksi tuh 3. Nah, jadi kalau di saksi dia tuh menu-menunya akan sama muncul, atau dashboardnya akan sama muncul di sini, cuman untuk menu-menunya cuman segini saja yang muncul ya. Ini dia bisa ngecek yang mana aja yang belum input, kemudian dia bisa lihat grafik real count-nya gitu, dan itu saja dia bisa input C1 nya gini. Nah, ini kan dia udah input nih teman-teman, udah input suara sebelumnya melalui admin, jadi dia nggak bisa lagi input suara di sini. Nah, kalau misalkan udah di input nih, nggak bisa input lagi nih, dia cuma bisa update. Nah, kita coba update, misalkan suaranya jadi berapa nih, 400, ini jadi 200 misalkan. Kita ganti filenya ke file yang lain, misalkan inilah, misalkan ada 20, misalkan save ya, ini akan muncul, dia akan terupdate suaranya ya, beda, tapi dia nggak bisa upload lagi gitu, cuma bisa edit aja gitu. Nah, gimana kalau yang belum upload? Kita login dulu ya, tempat yang lain yang belum upload ya, saksi dulu. Nah, kita tambah ini suara baru, misalkan ini dia misalkan 300 di sini, di 100 ada 10, kita pilih filenya, kita save. Oke, dia muncul nih teman-teman, dan tulis ini Anda sudah input suara gitu. Dia nggak bisa lagi upload, dia cuma bisa upload saja seperti tadi, seperti itu. Nah, kalau kita cek di admin, sebenarnya bisa cek di saksi juga sih, karena di admin dia bisa lihat semuanya gitu. Ini kalau di grafik cursor-nya udah masuk di sini semuanya datanya. Oke, itu review dari admin dan juga saksinya ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik dengan aplikasi ini ya, sebagaimana kita lihat ya, pilkada akan segera dilaksanakan. Jadi teman-teman, daripada ada banyak aplikasi yang lebih powerful tentunya tapi lebih mahal ya, ini teman-teman lebih hemat biaya. Teman-teman bisa juga membeli termasuk supportnya gitu ya, support untuk
maintenance-nya, kemudian input datanya segala macam kalau teman-teman belum bisa gitu, atau kita pilihkan hostingnya seperti itu. Silakan klik link di deskripsi dan chat admin untuk membeli aplikasi ini ya. Sekian teman-teman dari kami tim Kode Indonesia, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.